Jaksa penuntut umum menuntut Putri Chandrawati dengan 8 tahun penjara dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dan langsung saja kita tergabung dengan rekan kami, koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy, apakah Anda mendapatkan respon dari Putri Chandrawati ataupun kuasa hukum terkait dengan tuntutan ini? Selamat siang Maggie. Kalau berbicara mengenai apa yang sudah disampaikan tadi jaksa penuntut umum yang membacakan tuntutannya untuk terdakwa Putri Chandrawati yakni selama 8 tahun, memang berbagai pihak sudah merespon tadi seperti yang saya sampaikan di live saya sebelumnya, bahwa respon yang pertama tentu oleh pengunjung sidang yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini rata-rata mengaku kaget dengan keputusan dari pihak jaksa penuntut umum yang menuntut Putri Chandrawati ini tuntutan pidananya sama, 8 tahun penjara, sama seperti yang dituntut untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf. Dan padahal kalau kita melihat jalannya isi keterangan-keterangan baik dari terdakwa sendiri Putri Chandrawati, kemudian keterangan saksi-saksi lainnya, bahwa informasi pertama tentang peristiwa adanya pemerkosaan yang dialami Putri itu datang dari Putri ketika menyampaikan informasi ini kepada suaminya Ferdi Sambo. Dan mengenai tanggapan kuasa hukum sendiri tadi kami para jurnalis juga sempat meminta tanggapan dari pihak kuasa hukum yakni Martin Lucas Simanjuntak, pihak kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini merespon dengan tanggapan bahwa mereka juga tidak menyangka dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum hanya selama 8 tahun, padahal kita tahu bersama seluruh terdakwa dari dugaan perkara pidana pembunuhan berencana ini dituntut pasal pembunuhan berencana 3340 yang isinya ada 3 poin utama, yaitu tuntutan hukuman mati, kemudian seumur hidup dan maksimal selama-lamanya pidana penjara 20 tahun. Tapi tadi ternyata Putri dituntut oleh jaksa penuntut umum 8 tahun penjara. Sementara respon dari kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansah, juga sempat menyampaikan kepada para jurnalis bahwa apa yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum ini memang sudah dinilai sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan, bahwa kliennya ini sebenarnya tidak punya rencana untuk atau terlibat dari dugaan rencana pembunuhan tersebut. Tapi kalau kita melihat jalannya sidang tadi, memang baru Putri Chandrawati yang tadi sudah disampaikan tuntutannya oleh pihak jaksa penuntut umum selama 8 tahun penjara, dan pada pukul 15 sore nanti sidang kembali akan dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa Richard Eliezer, di mana juga agendanya sama, Maggie, ini mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kita tahu Richard Eliezer ini sebagai salah seorang terdakwa di perkara dugaan pembunuhan berencana juga oleh jaksa penuntut umum didakwa terlibat dalam perencanaan ini, kemudian disangkakan dengan pasal 340, kemudian juga pasal 338 dan junto 55 ayat 1. Saya akan berbincang dengan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas, sedikit berbincang mengenai apa saja tanggapan mereka ini terkait putusan yang sedianya harusnya dilakukan pada pekan lalu, namun pada pekan lalu pihak jaksa penuntut umum beralasan meminta permohonan kepada majelis hakim untuk menunda karena masih akan menyusun dakwaan-dakwaan dari tersangka atau terdakwa lainnya yang masih menjalani pemeriksaan pada waktu itu. Di samping saya sudah ada Ibu Susi. Selamat siang Ibu Susi. Kita tahu sore nanti pukul 15 Richard Eliezer akan juga menjalani sidang dengan agenda yang sama, mendengarkan tuntutan. Kalau mendengar tadi Putri dituntut 8 tahun penjara sama dengan 2 terdakwa lainnya, Ricky dan juga Kuat, LPSK ini memprediksi berapa? Apakah juga sama atau mengharapkan seperti 3 poin tuntutan yang pernah disampaikan, bahwa ada poin yang harus dilihat dan dipertimbangkan oleh JPU dan majelis hakim, harus percobaan pidana, kemudian pidana khusus, dan juga harus yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Ya,
kami tidak bisa memprediksi, tetapi kami sangat berharap yang pertama bahwa status JC Richard Eliezer itu masuk di dalam surat tuntutan jaksa. Yang dimana kemudian dengan status tersebut maka JC kan berhak untuk mendapatkan keringanan hukuman, jatuhan keringanan hukuman. Yang kemudian di dalam penjelasan pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebut ada 3 tadi macam ya, pidana bersyarat khusus atau pidana percobaan atau yang paling ringan, pidana yang paling ringan. Ini kami masih berharap seperti itu. Jadi harapannya karena dia sebagai JC, kemudian dia juga sebagai dia berhak untuk mendapatkan penghargaan, itulah penghargaan saat ini yang bisa didapat oleh Richard selaku justice kolaborator. Kenapa kami seperti itu? Karena sampai sejauh ini dari awal kami memberikan perlindungan sampai kemudian Richard memasuki babak untuk surat tuntutan ini, Richard sudah menyampaikan semua keterangan yang dia tahu, sudah menyampaikan informasi yang dia ketahui, bahkan konsisten, nggak ada yang berbelit-belit dan sebagainya. Bahkan dia jujur, dia juga sopan, dan yang terakhir bahkan dia kemudian memberikan fakta hukum baru ya terkait dengan perencanaan pembunuhan. Dan di dalamnya ada BPC sama FS berkaitan dengan perencanaan pembunuhan. Seperti itu. Jadi harapannya masih tetap antara 3 itu karena memang di peraturan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang namanya penjatuhan keringanan hukuman ada 3 tadi. Ya, kita tahu memang Richard statusnya sebagai justice kolaborator. Kemudian juga masyarakat mungkin perlu edukasi juga, Bu. Apa dasar hukumnya kemudian LPSK meminta jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim mempertimbangkan 3 poin yang Anda sampaikan tadi, pidana percobaan, khusus, dan juga yang paling ringan diantaranya. Karena kalau kita melihat fakta juga tidak bisa dikesampingkan bahwa Richard yang melakukan penembakan pertama kali walaupun atas perintah atasannya Verdi Sambo. Iya, betul. Jadi yang pertama kenapa kita memberikan status sebagai JC, yang pertama yang satu, dia mengakui perbuatannya gitu ya, dan itu dia sudah lakukan bahkan di pengadilan, bahkan juga sudah minta maaf kepada keluarga Joshua, almarhum Joshua. Yang kedua, yang bersangkutan itu bukan pelaku utama. Ya, ini sudah dibuktikan juga. Kemarin misalnya FS mendapatkan tuntutan hukuman seumur hidup, itu menandakan bahwa pelaku utamanya bukan Richard, dan di fakta-fakta di peradilan pun disebutkan bahwa bukan pelaku utama yang bersangkutan gitu. Itu JC ya. Yang kedua, memang ada potensi ancaman yang didapat, sehingga kemudian berkaitan dengan hal tersebut kami menyatakan bahwa yang bersangkutan JC. Apalagi di awal-awal kasus ini dialah orang yang pertama kali menyatakan bahwa kasus ini bukan tembak-menembak tapi pembunuhan. Nah, kalau tidak ada pengakuan dari Richard, ya kasus ini selamanya nggak akan terungkap seperti itu. Oke. Baik, Bu, saya juga perlu informasi tambahan sedikit. Persiapan apa saja yang disiapkan oleh LPSK, terutama bagaimana kondisi kesehatan dari Richard, mengingat hari ini adalah pembacaan tuntutannya. Ya, yang pasti secara fisik dia sehat. Kami sudah mempersiapkan baik soal makan, gizi dan sebagainya. Bahkan kita juga memberikan perlindungan fisik juga masih akan tetap kami lakukan. Nah, yang kedua berkaitan dengan mental nih ya. Ini kan juga pasti ada deg-degan dari yang bersangkutan. Tapi kita siapkan bahwa apapun yang tuntutan yang akan disampaikan oleh JPU, ya kita dengarkan saja dan kita terima. Nanti kemudian bagaimana responnya dan langkah apa yang akan dilakukan nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan penasihat hukum. Yang itu kami kuatkan juga mentalnya Richard supaya dia tidak down kalau memang ini ya tidak sesuai ekspektasi. Tapi kami masih berharap ini sesuai dengan ekspektasi LPSK, ekspektasi masyarakat secara umum, ekspektasi Richard khususnya seperti itu. Ini menarik, agak menggelitik saya ketika Anda bilang masih berekspektasi untuk dapat keringan dari dibanding seluruh terdakwa ya. Kalau kita mengacu, 3 terdakwa ini sudah terlihat 8 tahun. Artinya di bawah 8 tahun harapannya? Ya, harapannya iya, karena dialah JC-nya. Di pasal di penjelasannya disebut pasal 10A ini ada salah satu penjelasan soal keringanan penjatuhan hukuman adalah yang paling ringan, pidana yang paling ringan di antara para terdakwa. Ini yang kita berharap ya gitu, karena kita sampai sekarang juga belum tahu berapa gitu ya. Ada spesifik angkanya nggak yang paling ringan itu berapa di antara yang lainnya? Karena 7,5 tahun juga di bawah 8 tahun. Kita nggak menghitung soal angka ya, tapi kita berharapnya sangat ringan.
Ya, syukur-syukur ada dua pilihan yang lain ya, soal pidana bersyarat secara khusus atau pidana keagamaan. Kita ekspektasinya seperti itu. Kalau angka kami nggak bisa sebut karena memang itu adalah ranah dari kejaksaan, dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Ibu Susi, terima kasih waktunya untuk berdialog singkat. Maggie, kita masih akan menantikan jalannya persidangan yang kedua untuk hari ini dengan perkara dugaan pembunuhan berencana seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa ada dua terdakwa yang menjalani sidang hari ini. Yang pertama Putri Chandrawati sudah selesai tadi menjelang pukul 1 siang dan hasilnya adalah Putri dituntut pidana hukuman selama 8 tahun penjara dan pada pukul 15 nanti kita akan mengikuti jalannya sidang bagi terdakwa Richard Eliezer dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Kalau mendengar tadi penjelasan dari pihak LPSK, tentu kita menantikan bersama, publik juga akan membandingkan apakah terdakwa Richard Eliezer tuntutannya betul bisa lebih ringan dari seluruh terdakwa yang lainnya. Mengingat tadi apa yang disampaikan oleh pihak LPSK sebagai justice kolaborator, Richard Eliezer punya poin-poin yang akan meringankannya sebagai terdakwa karena sudah mengungkap kasus ini lebih awal bahwa sebenarnya bukan peristiwa tembak-menembak, tapi itu adalah skenario Verdi Sambo untuk menutupi kasus yang lebih jelas terjadi bahwa Yosua ditembak dengan sengaja, bahkan ada dugaan unsur berencana di dalamnya. Kita akan menantikan apakah Richard Eliezer betul lebih ringan walaupun dituntut dengan pasal 340, kemudian juga subsidiar 338 dan juga junto 55 ayat 1. Apakah Richard Eliezer hukumannya bisa lebih ringan dari seluruh terdakwa? Kita akan nantikan pada pukul 15 sore nanti. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.